Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Ajar kami terus mengasihi Engkau Tuhan. Ajar kami terus berpegang perintah-Mu Tuhan. Ajar kami selalu melekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih kami mengucap syukur. Dalam Yesus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona atas kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Yesus. Ku percaya ada kekuatan di balik salib-Mu. Akan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Terima kasih, Engkaulah pengharapanku, Engkaulah kekuatanku. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Dalam Yesus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku.
Sungguh ku terpesona atas kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Yesus ku percaya ada kekuatan di balik salib-Mu, akan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Yesus, ku percaya ada kekuatan di balik salib-Mu, karena aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Yesus, ku percaya ada kekuatan di balik salib-Mu, akan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku, ya Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat atas kami, Engkau ajaib atas kami, Engkau kota bentengku dan keselamatanku. Terima kasih, Engkau ajaib, Engkau ajaib. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Yes, Kerajaan-Mu datanglah. Yes, Kau dahsyat, Kau ajaib. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah.
di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Kami mengucap syukur Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa, kami mengucap syukur kepadamu karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu, karena cinta-Mu, dan segala anugerah kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami bersama jemaat-Mu akan belajar firman Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pagi ini dalam nama-Mu. Biarlah nama-Mu saja ya Yesus yang kami tinggal dan kami muliakan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya akan mengajak jemaat belajar tentang bagaimana pola hidup yang benar dan pola hidup yang salah. Nah, di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6, di situ dikatakan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6, di situ dikatakan, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel karena takutnya kepada orang Midian itu. Maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan dan seterusnya. Dan poin yang terakhir, yang ayat 6 dikatakan demikian, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Di sini dikatakan sangat melarat, berarti lebih daripada miskin. Miskin itu dapat dikatakan mungkin nggak bisa makan, ya, nggak punya beras karena bansos belum turun, misalnya. Tapi di sini sangat melarat, ya, nggak punya apa-apa, nggak punya apa-apa, jemaat. Bahkan yang dikatakan sangat melarat itu bukan hanya nggak bisa makan dan minum, bahkan hatinya pun sudah tersedot oleh kata-kata yang luar biasa menakutkan. Jadi keadaan bangsa Israel pada waktu itu, jemaat, sangat mencekam dan menakutkan. Kematian tinggal tunggu waktunya. Karena apa? Karena kelaparan dan kehausan. Yang ketiga, setiap saat orang Midian itu akan menghancurkan tiap-tiap orang Israel. Lihat sekarang di warta berita, banyak kan dari sekarang Israel sama di sono itu berantem mulu, ya. Nah, pada waktu zaman Gideon, jemaat yang Tuhan kasihi, maka orang Israel sangat tertekan sampai 7 tahun dikatakan di sini, ya, sampai 7 tahun, ya, kurang lebih, ya. Nah, lalu maka di dalam ayat yang ke-7 dikatakan ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, ya, karena saking menderitanya, maka orang Israel berseru pada Tuhan, berubah pikiran. Oh iya,
Dulu waktu saya menyembah Tuhan, hidup saya dapat dikatakan sejahtera, damai, ada sukacita. Tetapi begitu kita lupa akan Tuhan, maka orang Midian menjajah kita. Itulah gambaran manusia. Biasanya orang kalau sudah enak, punya jabatan, cuma kekayaan dan sebagainya, lupa pada Tuhan. Alasannya, aduh Tuhan, belum ada waktu untuk beribadah pada Tuhan. Itu adalah sifat umum manusia, yaitu karena dia mementingkan dia sendiri. Kalau bahasanya sekarang ya egois lah. Alah, nggak perlu Tuhan lah, Tuhan nomor sekian, ya. Yang penting saya sudah mapan, sudah nyaman, sudah tercukupi. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, maka orang Israel berubah pikiran. Oh iya, lalu bangsa Israel bertobat, maka berserulah kepada Tuhan, minta pertolongan dan perlindungan Allah. Yang tadinya orang-orang Israel pada menyembah patung, berhala, menyembah pohon, batu-batu besar, ya, maka mereka teringat kembali pada Allah yang luar biasa, Allah yang sah, ya, maka dia kembali pada Tuhan. Lalu mereka merubah paradigmanya bahwa apa yang kita lakukan sekarang salah. Oleh karena itu mari kita kembali bertobat, kembali kepada Tuhan untuk beribadah kepadanya dengan benar. Saudara yang dikasih Tuhan, jemaat yang kasih Tuhan, demikian juga keadaan kita pada saat ini. Keadaan kita saat ini sangat mencekam, menakutkan. Wabah pandemi ini merosotkan moral, ya, dan semangat kita. Kalau kita melihat, maka yang terpapar COVID-19 itu udah 1 juta lebih. Nah, kita nggak tahu sampai kapan. Sementara COVID itu kita nggak tahu musuhnya kayak apa, nggak tahu. Tapi keadaannya menakutkan. Bahkan di sekitar rumah saya ada beberapa keluarga yang terpapar dan beberapa keluarga kita isolasi, ya. Kita isolasi, tidak boleh keluar rumah, tetapi kita beri makan, ya. Kalau di RT saya itu orang yang terpapar diisolasi, nggak boleh keluar rumah. Lalu warga sekitarnya kita minta patungan untuk membeli makanan, ya, untuk membeli vitamin dan obat-obatan. Ya puji Tuhan, beberapanya sudah sehat. Ya, tinggal sekarang ini tinggal 1 keluarga. Tadinya ibunya yang kena, terus bapaknya nular dan kedua anaknya. Barusan semalam ada keterangan dari pihak puskesmas. Nah, jemaat dikasih Tuhan, ini sangat meresahkan dan membingungkan. Dan itu membuat kita menjadi khawatir. Sebab apa? Dengan adanya keadaan ini, orang tidak bisa bekerja, orang tidak bisa mencari duit, orang tidak bisa mencari makan. Itulah yang membuat damai sejahtera dari Allah itu menyusut oleh karena kekhawatiran dan ketakutan kita. Nah, jemaat, apa yang harus kita lakukan, jemaat? Setidak-tidaknya kalau kita mencontoh daripada keadaan bangsa Israel pada waktu zaman Gideon, maka kita harus merubah paradigma kita. Karena katanya banyak orang-orang sekarang sudah lupa pada Tuhan oleh karena keadaan yang sudah baik. Lupa pada Tuhan, lupa beribadah pada Tuhan. Tuhan itu menjadi nomor kesekian. Nah, di dalam kehidupan kita, kita harus rubah paradigma kita. Kita harus merubah pikiran yang salah menjadi pikiran yang benar. Pikiran yang salah yaitu pikiran yang tidak beribadah pada Tuhan. Tetapi kalau pikiran yang benar, yaitu kita harus beribadah pada Tuhan. Oleh karena itu Rasul Paulus menasihatkan pada kita di dalam 1 Korintus 2 ayat 16, di situ dikatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga kita manusia dapat menasihati Dia, Tuhan, ya. Tetapi kata Rasul Paulus, tetapi kami Paulus dan kawan-kawannya memiliki pikiran Kristus.
Artinya Paulus dan kawan-kawan dan sekarang kita ini yang adalah Paulus zaman kini harus memiliki pikiran Kristus, jemaat. Sebab kalau kita tidak memiliki pikiran Kristus, maka paradigma kita sebagai orang yang berpikir salah tidak akan bisa kita rubah. Dan pikiran Kristus itu adalah pikiran yang benar. Sebab apa? Pikiran yang benar itu dapat memberikan yang terbaik bagi setiap orang yang percaya padanya. Lalu apakah pikiran Kristus itu? Pikiran Kristus yaitu ingin menyelamatkan semua manusia. Siapa yang dapat kembali, supaya dapat kembali membawa manusia yang orang percaya itu kembali ke habitatnya semula. Habitat orang percaya itu hidup berdamai dengan Tuhan Yesus, merasakan suatu hubungan yang intim, yang bergaul erat dengan Tuhan. Itu keinginan pikiran Kristus. Lalu apa yang harus orang-orang percaya lakukan dengan pikiran Kristus? Caranya ada 3 hal yang kami sampaikan. Yang pertama, di dalam Markus 9 ayat ke-7 di situ dikatakan, maka datanglah awan menutupi mereka, Yesus, Musa dan Elia, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Yesus, ya. Jadi pada waktu itu peristiwa di mana Tuhan Yesus bersama Musa dan Elia dimuliakan di atas gunung di hadapan murid-muridnya, yaitu Petrus dan kawan-kawan. Nah, dari dalam awan itu terdengar firman Allah, inilah anak yang kukasihiku, dengarkanlah dia. Bapa menyuruh kita saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengarkan firman Yesus. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan Yesus yang tertera di dalam Alkitab ini, maka kita tidak akan dapat merubah paradigma atau pola pikir kita ke arah yang benar. Juga di dalam Kisah Rasul 16 ayat 31 di situ dikatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Itu dikatakan oleh Rasul Paulus kepada kepala penjara Filipi. Pada waktu itu Rasul Paulus dan kawan-kawan yang dipenjara dilepaskan oleh kuasa Tuhan, sehingga kepala penjara itu takut dan ingin bunuh diri, bukan nggak pakai ke, mau bunuh diri. Lalu Rasul Paulus katakan, jangan. Lalu kepala penjara itu katakan, apa yang harus kuperbuat? Rasul Paulus berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Peristiwa ini sangat luar biasa, dan kalau kita merenungkan dan mengingatnya, kita akan memberikan semangat spirit yang luar biasa untuk kita senantiasa percaya hanya kepada Yesus. Hanya kepada Yesus. Pada waktu Yosua mau menyerang masuk ke tanah Kanaan, Tuhan sudah ingatkan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya jangan menyembah Allah lain. Ya, jangan menyembah Allah lain, ya, sebab Allah lain tidak bisa menolong. Nah, jemaat yang Tuhan kasihi, itu yang pertama. Lalu yang kedua, di dalam Matius 28 ayat 9, di situ dikatakan oleh Tuhan Yesus, salam bagimu. Mereka mendekati Yesus dan memeluk kakinya Tuhan Yesus serta menyembah Tuhan Yesus. Ini adalah peristiwa pada waktu Tuhan Yesus dikuburkan, dan pada hari yang ketiga Maria Magdalena dan Maria serta kawan-kawan yang lain ingin menjenguk
kubur Tuhan Yesus, ternyata kuburnya sudah kosong. Nah, setelah itu dia kembali dari kubur itu dan ingin memberitahukan pada teman-teman yang lain, murid-murid yang lain. Nah, di tengah perjalanan akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, "Salam bagimu, hei Maria." Lalu Maria dan kawan-kawannya tahu bahwa itu Tuhan Yesus. Lalu Maria memeluk kakinya serta menyembahnya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara menyembah Tuhan bagi kita orang-orang percaya saat ini? Karena Tuhan Yesus sekarang ada di surga, tapi kita bisa merasakan dengan hati kita bahwa kita bisa memeluk kakinya. Polanya menyembah Tuhan yaitu yang pertama selalu mengucap syukur dan terima kasih dalam doa yang sungguh-sungguh dan tidak jemu-jemu. Karena Tuhan Yesus berkata di waktu masih ada di dalam dunia, kata, "Jangan kamu jemu-jemu berdoa." Karena apa? Banyak orang berdoa kalau saat diperlukan. Mungkin sedang sakit, mungkin sedang kesusahan, atau mungkin tidak punya apa-apa, ya, baru dia berdoa. Itu tidak boleh. Berdoa kalau sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus tidak boleh dengan jemu-jemu. Artinya dengan menyembah Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih atas segala anugerahnya. Dan juga ya itu berdoalah dengan sungguh-sungguh, sebab orang yang tidak sungguh-sungguh itu tidak akan menerima apa-apa. Dikatakan oleh Rasul Yakobus. Sama dengan orang yang tidak sungguh-sungguh itu adalah sama dengan orang yang bimbang. Setiap orang yang berdoa dengan bimbang dan tidak percaya dengan sungguh-sungguh, maka dia tidak akan dapat apa-apa. Itu dikatakan oleh Rasul Yakobus. Dan selanjutnya juga memuji dia, ya, setiap saat memuji dia, menaikkan pujian, syukur dan terima kasih, menaikkan kidung dan mazmur pada dia, bahwa kebaikan Tuhan itu tidak ada habis-habisnya. Kalau jemaat membaca di dalam mazmur dikatakan bahwa Tuhan sungguh amat sangat baik, ya, kebaikan Tuhan Yesus kepada kita itu tidak ada habis-habisnya. Jemaat yang dikasih Tuhan. Lalu yang setelah kita memuji dan memuliakan Tuhan, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus itu bertata di atas pujian kita. Pujian orang-orang yang percaya kepada Dia. Kalau kita orang percaya tidak mau memuji Tuhan, siapa lagi? Nah, Tuhan Yesus bertata di atas puji-pujian orang-orang yang percaya kepada dengan sungguh-sungguh. Lalu yang ketiga yaitu menjadi saksi Tuhan. Ya, menjadi saksi Tuhan dan bersaksi kepada semua orang bahwa Yesuslah itu Tuhan dan Allah kita. Melalui hidup kita, melalui perkataan kita, ya, melalui tingkah laku dan perbuatan kita, dan juga sesuai dengan perintah Tuhan, dan juga pikiran kita tertuju fokus kepada Tuhan, yaitu pikiran-pikiran Kristus, memikirkan yang baik-baik, bahwa Tuhan itu sungguh amat sangat baik. Itulah yang kedua, yaitu menyembah Tuhan. Kalau yang pertama yaitu mendengarkan firman Tuhan, yang kedua menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang ketiga yaitu diharuskan oleh Tuhan pada kita untuk bertahan. Artinya kita tetap setia di dalam iman kepada Tuhan. Jangan sampai iman kita dapat digoncangkan, dibelokkan oleh karena hal-hal yang misalnya kekayaan atau kehormatan atau kedudukan. Jangan sampai. Pokoknya iman kita harus tetap fokus tertuju kepada Tuhan. Nah, di dalam Lukas 21 ayat 18 dan 19 di situ dikatakan Tuhan mengajarkan serta menjanjikan proteksi perlindungan pada orang-orang yang percaya untuk tetap setia dan taat kepadanya dalam segala keadaan.
Ya. Di dalam ayat 18 kita akan mulai, ya. Lukas 21 ayat 18 dikatakan, tetapi tidak sehelai pun rambut di kepalamu akan hilang. Itu janji Tuhan. Tidak akan hilang. Artinya Tuhan melindungi dengan seksama, dengan kekuatan sepenuhnya. Dan di dalam ayat 19, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Bukankah hidup lebih penting dari yang lain? Ya, bukankah hidup lebih penting daripada makanan, minuman, kedudukan dan sebagainya? Tetangga saya sekarang sedang diopnam karena sakit parah, dan dia sedang dipasang yang namanya ventilator. Ya, dari semalam. Tadi pagi mau berangkat saya tanya kepada RT-nya, saudara, gimana kabarnya? Belum ada perubahan. Minta tolong bantuan doa, sebab hanya mujizat Tuhan aja. Nah, kita bergantung sebenarnya pada Tuhan, ya, jemaat. Nah, juga di dalam kitab Kolose yang 3 ayat kedua, di situ Rasul Paulus mengingatkan pada kita, karena itu pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, di mana Tuhan Yesus itu sangat memperhatikan setiap orang yang percaya, supaya kita tetap setia pada Dia, bertahan dengan sungguh-sungguh walaupun keadaan saat ini sangat mencekam, jemaat. Kita takut. Jarang kita keluar rumah. Kalau saya keluar rumah, sampai di rumah, ganti baju, cuci tangan, cuci kaki, terus bubuk. Waduh, ya, biasanya begitu. Tapi karena keadaan mencekam, sekarang kita harus melakukan 5M, ya, pakai masker, cuci tangan, terus apalagi lah yang kedua, menjaga jarak, ya, tidak kemana-mana, keluyuran kemana-mana yang dikatakan sekarang PSBB Jawa dan Bali, ya. Tapi waktu saya berangkat ke gereja, waduh, penuh juga, macet juga, orang-orang tetap aja biasa. Dan juga saya lihat-lihat banyak yang nggak pakai masker, jemaat. Tapi kita jangan. Mari kita aturin, kita ikuti prokes yang sudah ditetapkan oleh pemerintah bagi kita, supaya kita menjadi aman dan sehat. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan mendengar firman Tuhan, dengan menyembah Tuhan, dan kita bertahan kepada Tuhan, tetap iman kita kepada Yesus, ya, tidak kepada iman yang lain, maka kita dapat menyimpulkan, jemaat, kita dapat menyimpulkan bahwa pola pikiran fokus kepada Tuhan, yaitu dengan mendengarkan sungguh-sungguh akan firman Tuhan, lalu beribadah sungguh-sungguh juga, yaitu hanya menyembah Allah yang benar, serta bertahan dalam iman pada Yesus. Jemaat yang Tuhan kasih, maka kita memberikan suatu hal yang baik dalam hidup kita. Pikiran kita, yaitu pikiran itu harus kita selaraskan pada kita melalui semua yang baik, semua yang mulia, yang suci, yang manis, yang patut dengar, dan seterusnya. Pikirkanlah itu. Lalu berkat-berkat orang yang menurut Tuhan, saudara. Dalam Mazmur 84 ayat 13, ya Tuhan semesta alam, berbagailah manusia yang percaya kepadamu, kepada Allah. Lalu di dalam Matius 5:12, karena itu bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhanku Yesus, Bapa kekekalan, Allah perkasa, kami mohon anugerah-Mu, berkatilah kami, jemaat-Mu, GPI Tendean ini dengan anugerah-Mu, berikan kami kuasa kekuatan Roh-Mu, supaya kami senantiasa menyembah Tuhan. Kami senantiasa mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh dan melakukannya dengan baik,
serta Tuhan, supaya kami tetap fokus kepada pikiran-Mu ya Tuhan, pikiran Kristus, supaya kami senantiasa bersandar, berharap, berserah pada Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, pulihkan mungkin yang sakit, pulihkan mungkin yang kekurangan, berkat dengan anugerah-Mu. Kami mengucap syukur dan menyerahkan seluruh jemaat-Mu dalam anugerah-Mu kepada Bapa Allah yang Maha Besar, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Angkatlah hatimu, arahkanlah pandanganmu. Kiranya Tuhan mencurahkan kuasa-Nya, melimpahkan berkat-Nya turun atasmu, memberkati pribadimu, memberkati keluargamu, memberkati dengan kesehatan yang prima, memberkati pekerjaan, karir, dan profesimu dengan sukses, memberkati segala usaha dan bisnismu dengan berhasil untung, memberkati studimu, memberkati seluruh kehidupan dan pelayananmu. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai Maranatha, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.